dan dari luar. Kami mengundang berbagai pihak untuk bicara agar tercapai pemahaman bersama. Kita dengar, kita bicara, kita paham. Halo Smart People, bertemu bersama saya Ensri yang akan menjadi pemandu host Nusanipa pada edisi kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri teman-teman. Sudah hadir bersama saya hari ini pemuda kreatif dan berprestasi dari Universitas Nusanipa. Langsung saja kita sapa bersama ya. Halo Kak Yono. Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat datang di podcast Nusanipa. Bagaimana kabarnya nih Kak? Baik, Ibu. Baik ya. Hari ini kita putih-putih nih. Ini janjian atau bagaimana? Atau kontak batin ini? ya, oke. Baik, Kak Yono hari ini hadir. Ternyata Kak Yono tidak hadir sendiri karena dia hadir membawa karya-karyanya yang luar biasa sekali. Dan di sini pasti pemirsa bisa melihat sudah terpajang karya-karya luar biasa beliau karena Kak Yono ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Nusanipa melalui jalur seni khususnya sketsa. Ya, betul ya Kak Yono? Ya, betul. Ya, kalau salah saya diperbaiki ya. Atau ada jalur prestasi yang lain? Tidak. Tidak ya. Oke. Menggombal lewat sketsa mungkin? Oke, baik. Kak Yono, mungkin kita perlu mengenal lebih jauh tentang Kak Yono nih. Kami mau tahu ini sapaannya Kak Yono atau ada sapaan lain yang enak nih? Kalau mau disapa yang enak, apa? kalau bisa Yopesar. Yopesa. Yope itu apa? Ada Yope itu Yono Peru. Oh Yono Peru. Peru. Iya, Oh singkatan nama itu ya, iya. Yope. Lebih enak dipanggil Yope ya? Iya. Oh, oke baik, saya panggil Kak tidak apa-apa ya? Tidak. Dia cuma angkat alis, maksudnya biar kita kelihatan sepantaran begitu toh, biar enak. Oke, baik Kak Yope, tidak lagi Yono nih, Kak Yope. Oke, di yang Kak Yope bawa hari ini tuh hasil karya Kak Yope semua? Iya, Ibu. Betul ya, ini sketsa-sketsa yang luar biasa sekali. Saya lihat di sini ada sketsa dari Pak Robi Idong ya, betul ya? Iya, Ibu. Iya, oke. Itu kapan itu dilukisnya? Ini waktu tanggal 5 bulan 5 2020 ini. Oh iya, sekitar 3 tahun yang lalu berarti ya? Iya, Ibu. Itu ada kegiatannya? Itu sebelumnya ada kegiatan, ada ikut lomba di pariwisata itu, Ibu. Jadi mereka yang buka lomba untuk live sketsa Bapak Bupati Sika. Oh, luar biasa. Karena ini sangat mirip ya. Ini keren sekali ya imajinasinya. Selain itu ini ada wajah wanita cantik di sini. Boleh tahu dong ini siapa nih? Itu senior. Senior ya? Iya, Ibu. Senior rasa senior atau senior ada rasa yang lainnya? Karena ini indah sekali nih ya kelihatannya. Oke, baik. Ini Kak Yono sejak kapan nih mulai menggambar sketsa ini? Pengen tahu nih sejak kapan Kak Yono sudah bisa sketsa? Untuk menggambar sketsa ini mulai dari kecil sudah belajar gambar-gambar. Nah, dan mulai tekun di situ mulai waktu SMA. Oh, mulai tekunnya Iya, SMA tapi dari kecil sudah mulai gambar. Mulai gambar-gambar. Berarti waktu kecil Kak Yono tidak pernah main pasir, main abu, main kelereng. Tidak pernah ya? Oke. Nah, waktu kecil itu gambarnya sudah sebagus ini atau masih ya gambar ala-ala Tidak, anak-anak? masih gambar-gambar, Gambar coret-coret, Ibu. Berarti Kak Yono pernah melewati masa menggambar pemandangan yang gunung dua, Iya. terus di tengahnya ada matahari. Pernah ya? Pernah, ya. Oh, berarti saya tidak sendiri ya. Saya pikir saya sendiri yang menggambar seperti itu. Dulu kalau disuruh gambar pemandangan pasti kita gambarnya gunung. Ya, gunung segitiga. Terus dua, tengahnya ada dikasih matahari, terus ada jalan ularnya. Terus sisi kirinya sawah, sisi bawahnya laut. Kak Yono begitu juga? Iya, Ibu. Ternyata saya tidak sendiri ya. Mungkin saya belajar kurang dalam sehingga saya tidak bisa menghasilkan hal yang luar biasa ini. Oke. Selanjutnya Kak Yono menekuninya waktu SMA. Waktu SMA. Oh, oke. Itu karena apa? Ada karena mengikuti sebuah lomba lalu sadar bahwa oh saya punya bakat nih atau memang iseng dan ternyata menyadari punya Iya, bakat Ibu. itu? Itu hanya sekedar maksudnya hobi-hobi saja itu. Jadi mulai dari situ ya sudah belajar akhirnya bisa sampai sekarang. Akhirnya bisa sampai sekarang dan luar biasanya kemarin baru pulang dari Kupang ya? Iya, Ibu. Iya, mengikuti kegiatan LL Dikti 15 Fair Iya, Ibu. dan di sana berkesempatan untuk melukis
wajah dari kepala LL Dikti 15, betul? Betul Ibu. Waduh, luar biasa. Itu saya saja nih KYP untuk face to face dengan beliau itu jarang loh. Tapi luar biasanya KYP bisa menghasilkan karya dan pasti dipajang dong oleh beliau dan dikenang ya setiap harinya. Ini karya mahasiswa Unipa gitu. Saya harus mengucapkan terima kasih nih karena sudah mengharumkan Unipa sampai di LL Dikti 15. Bagaimana perasaannya melukis di Kupang? Panas ya kemarin? Oh iya, panas sekali. Panas Ibu. sekali ya. Tapi bagaimana rasanya? Tidak terpengaruh panas itu? Ya, tidak terpengaruh juga Ibu. Iya, ya. Jalani saja. Jalani saja. Jalani saja. Jalani saja. Emang anak seni itu beda ya. Rasanya tuh bisa sambil santai menghasilkan sesuatu. Iya. Ini kemarin beliau memberikan foto ke Kayono ke KYP atau KYP langsung melihat wajah beliau saat itu? Jadi waktu itu kami cari fotonya di Google Ibu. Oh, cari fotonya Iya, di iya. Google. Nah, setelah itu baru kami gambar Oh, setelah wajahnya. itu baru itu digambar oleh KYP sendiri Iya, Ibu. atau bersama tim? Itu waktu gambar itu saya sendiri. KYP sendiri itu tuh. Dan itu siang-siang ya, panas Iya, ya. iya. Itu gambar mulai malam sampai siangnya. Sampai siangnya baru selesai. Oh, berarti suatu sketsa itu cukup lama ya Iya, proses Ibu. produksinya ya? Iya. Oh, Karena oke, waktu oke. itu kan medianya bukan di kertas Ibu, medianya di kanvas. Oh, digambar di Iya, kanvas. jadi itu gambarnya pakai cat Ibu. Oh, jadi tidak pakai tidak pakai pensil saja begitu? Ada pakai cat ya? Iya, ya, pakai cat sih. Oh, oke. Baik. Nah, tadi Kak Yono sedikit bercerita bahwa waktu kecil sudah sempat coba-coba kan? Iya, iya. Nah, coba-coba, lalu kemudian mulai ditekuni waktu SMA. Itu belajar dari mana tuh? Ada inspirasi, ada yang memberikan inspirasi untuk KYP atau? Kalau untuk di dunia seni mungkin untuk awalnya itu mungkin dari keturunan Ibu. Oh, keturunan. Iya, karena saya dengar Bapak dari KYP juga seorang seniman. Iya Ibu. Pemahat ya? Pemahat, ini pengukir gading. Pengukir gading Iya. juga. Oke. Setelah itu ini biasa ikut koleksi gambar-gambar. Nah, jadi sudah mulai dari koleksi gambar-gambar saya juga datang ikut nonton terus. Oh, Jadi dari saya situ juga akhirnya- tertarik di situ. Akhirnya Ibu. tertarik, Iya. gabung akhirnya. Iya, iya. Kalau memahat sendiri, KYP sudah pernah? Kalau untuk memahat belum, cuman belajar ukir patung pakai bahan semen begitu. Oh, itu sudah ya. Dan Iya. itu ayahanda yang memberikan Iya. arahan. Iya, iya. Terus dengan ikut dampeleksi. Yang kemarin saya dampeleksi sempat buat patung ini Santo Stefanus. Oh, Iya, itu untuk dipajang di mana? Itu untuk dipajang di gereja Ibu. Oh, dipajang di gereja Iya, ya. Oke. Dan itu hasil karya dari KYP dan Paleksi. Oke, nanti kita pasti ini penonton ingin tahu nih siapa sih Paleksi itu. nanti kita akan memperkenalkan ya siapa Paleksi itu kepada pemirsa sekalian. Nah, berarti sekarang Bapak menekuni dunia memahat patung, sedangkan KYP menekuni dunia sketsa. Nah, ini bagaimana? Apakah orang tua mendukung atau malah orang tua minta KYP harus ini ikut pahat patung juga? Tidak ya? Tidak. Mereka mendukung, memberikan dukungan? Mereka kalau orang tua sangat mendukung sekali. Oh, sangat mendukung Iya. ya. Jadi walaupun sambil kuliah, sambil sering menghasilkan sketsa begini, orang tua mendukung. Iya, Ibu. Wah, luar biasa. Dan memang doa dan dukungan orang tua itu ya yang membawa KYP sampai berprestasi hingga saat ini. Iya, Ibu. Oke. Mau bilang apa untuk orang tua? Untuk orang tua terima kasih banyak sudah membesarkan saya sampai sekarang. Nah itu. Terima kasih banyak. Biasanya kita kalau mau terima kasih ke orang tua tuh agak bingung memang. Sudah pernah buat sketsa untuk gambar bapak Ini dan mama? Bapak. Oh, oke. Ya. Saya boleh lihat ya? Boleh Ibu. Wah, ini kita harus tunjukkan ke pemirsa ini sketsa yang luar biasa ayahanda dari Kak Yope ya ini ya. Iya, Ibu. Wow, ini waktu itu memang beliau sedang tersenyum seperti ini ya. Iya. Dan memang persis seperti ini. Beliau nangis tidak nih? Waktu lihat ini? Tidak ya? Masih beliau bilang, "Hai Yope, biasa saja." Wah, ini bagus sekali ya. Ini sangat sejuk sekali wajahnya di sini dan mirip ya dengan Kak Yope. Mirip. Oke, baik. Kak Yope, tadi kita sudah belajar atau mengenal Kak Yope bahwa ternyata sudah belajar sketsa dari
kecil ya, dari kecil lalu kemudian semakin ditekuni ketika SMA. Lalu kemudian kuliah KIOP mengambil jurusan Arsitek, Ibu. arsitektur. Pengen tahu alasannya apa milih arsitektur? Suka? Iya, kalau arsitek ya Suka-suka suka memang, juga. suka mendesain ya. Iya, iya. Oke. Berarti memang jiwanya cocok nih ya dengan arsitektur ya. Apalagi tadi bertemu dengan Paleksi ya. Ya ini pas jodohnya ini ya kan. Karena Paleksi itu untuk ini saya beri informasi ya kepada pemirsa sekalian yang mungkin belum mengenal siapa Paleksi. Paleksi adalah salah satu dosen di Universitas Nusa Nipah dan beliau sekarang menjabat sebagai sekretaris program studi Desain Komunikasi Visual. Dan sebelumnya beliau bersama dengan Kak Yope di NIPA Art ya kalau tidak Ibu, salah. di NIPA Art. NIPA Art itu apa? Itu kumpulan dari Itu kumpulan seni, Bu. oh Tapi seni. untuk di sketsa saja, Ibu. Oh oke. Jadi semua yang menyukai sketsa Iya, Ibu. itu bergabung dalam NIPA Art. NIPA. Pernah menghasilkan karya apa saja tuh dari NIPA Art atau pernah mengikuti kegiatan apa dan di mana? Sepengalaman Kak Yono. Kalau NIPA Art itu sudah banyak, Ibu. Iya. Waktu itu di Muhammadiyah waktu ulang tahun kampus. Oh, oke. Ya, waktu ulang tahun kampus juga kami turun. Setelah itu kalau di kampus ini sudah terus Ibu. Nah, terus di ini Taman Kota itu sudah pernah turun. Oh, sudah pernah Iya, turun itu. Dan di kalau di kampus waktu itu pernah kalau saya tidak salah melukis Franseda ya. Iya, Ibu. Dan itu KIOP juga termasuk Termasuk. yang melukis wajah Franseda. Wow, luar biasa. Karena itu pemirsa bisa lihat ya di YouTube Universitas Nusa Nipah, channel YouTube-nya itu ada kegiatan Franseda dan di situ ada mahasiswa yang sedang melukis sketsa dan salah satunya adalah narasumber kita yang ganteng siang hari ini. KIOP ini saya panggil ganteng tidak apa-apa toh. Kan di sini saya yang cantik sendiri, KIOP yang ganteng sendiri kan gitu ya. Oke. Baik, tadi KIOP bercerita tentang menghasilkan sketsa ini selama 1 malam. Iya. 1 malam itu waktu yang lama ya. Iya. Itu KIOP tidak berubah-ubah moodnya. Kadang-kadang berubah, Ibu. Kadang-kadang Iya. berubah. Lalu itu prosesnya bagaimana sih, mungkin bisa cerita awal menghasilkan sebuah sketsa itu pertamanya apa yang harus dilakukan? Kalau untuk menghasilkan sebuah sketsa, sebuah gambar, apalagi untuk muka, berarti yang pertama harus posisi kita punya hati sementara tenang, Ibu. Ya. Oke. Jadi kalau memang sudah tenang, disitulah kita, maksudnya di saat kita gambar tuh enak, Ibu. Sebuah feelingnya dapat, ini untuk proporsinya dapat. Ya. Jadi harus tenang dulu. Iya. Lalu moodnya baik. Iya, iya. Berarti KIOP ini orang yang tidak pernah galau. Pasti pernah galau toh? Iya kan? Terus kalau lagi galau bagaimana? Tetap bisa menghasilkan sketsa? Kalau memang diminta untuk secepatnya untuk Membuat sketsa itu? membuat sketsa itu Ya sudah dibuat. terpaksa. Oh, terpaksa. harus lanjutkan terus sampai Ini habis. kira-kira ada tidak nih hasil di sini yang waktu buatnya lagi galau nih? Ada tidak nih? tidak ada. Tidak ada ya. Bagus. Berarti kelihatan nih. Berarti KIOP ini profesional ya, profesional untuk bisa menghasilkan sebuah sketsa. Dan sebuah informasi nih buat pemirsa, selain prestasi yang tadi KIOP toreh, KIOP juga ini ternyata sambil membuat sketsanya itu dijadikan cara dari KIOP untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Iya, Betul seperti itu? Betul, Ibu. Oh, jadi sketsa ini dijual? Dijual. Mungkin boleh cerita bagaimana bisa sampai punya ide, oh sketsa ini saya jual deh. Kemarin kan biasa posting saya itu, Ibu, hasil karya-karya. Setelah itu ada yang minta, Yope bisa gambar kasih sapu muka. Nah, ya sudah mulai dari situ gambar. Sudah jadi mereka kasih uang gitu. Oh, Iya. oke. KIOP punya patokan harga sendiri kalau untuk sebuah sketsa? Iya, Ibu. Itu bedanya berdasarkan apa? Kalau bedanya berdasarkan lukisannya, berdasarkan ukuran kertas. Oh, itu Iya, berbeda ya? Beda, Ibu. Kerumitannya juga? Iya, Ibu. Oh ya, itu misalnya saya nih, Iya, Ibu. misalnya saya minta nih, KIOP buat sketsa dong wajah saya begitu. Kira-kira rumit tidak nih wajah saya kalau dibuat sketsa? Gampang ya?
Gampang. Ya gampang. Kalau rumit saya sakit hati loh kayak Yope. Oke, syukurlah kalau gampang. Ini paling banyak sketsa wajah atau ada sketsa lainnya? Kalau selama ini paling banyak itu sketsa wajah Ibu. Sketsa Karena wajah. tergantung permintaan. Iya. Soalnya selama ini kebanyakan permintaan itu banyak sketsa wajah saya. Oh, sketsa wajah ya. Dan itu satu sketsa dinilai, kalau tidak salah ya nanti KYP bisa perbaiki informasi ini, itu dinilai 100.000 rupiah. Wow, itu bukan angka yang besar, tapi untuk sebuah karya yang luar biasa ini, menurut saya itu salah satu dedikasi KYP ya, untuk memberikan ide kreatifnya, membahagiakan orang lain. Betul seperti itu ya KYP. Oke, baik. Nah, selain sketsa wajah tadi KYP bilang kan paling banyak sketsa wajah, tapi pernah bisa juga sketsa lainnya kalau sesuai permintaannya. Bisa. Pernah mungkin KYP buat sketsa terkait apa ya, kayak kalau anak-anak sekarang itu kan biasanya kalau ada protes, kayak protes tentang sesuatu, kadang buat mural di tembok ditulis apa begitu. Nah, kalau KYP pernah tidak aksi seperti itu dituangkan melalui sketsa? Kalau yang begitu kayaknya tidak ada Ibu. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Jadi kayak sketsa-sketsa kritik sosial gitu itu tidak menjadi fokus KYP atau? Tidak. Kayaknya tidak terlalu hobi juga ya. Tidak hobi juga ya? Oh, berarti hobinya memang sketsa gambar ya? Iya. Berarti sudah banyak sekali ya bayangan wajah di pemikiran KYP ini ya, karena sudah sering ini ya. Oke, baik. Memang ini menjadi penting ya bahwa anak muda sekarang itu dituntut untuk kreatif dan juga inovatif, karena KYP ini salah satu anak muda yang akan menjadi tonggak penerus seni, kalau kita bisa bilang ya, seni dari Kabupaten Sika. Betul seperti itu? Jangan beban ya KYP. Ya, karena ini memang sebuah hasil karya yang ya jarang lah ya, kita bisa bilang jarang. Kalau sketsa sendiri masih booming kah sekarang di Sika atau belum terlalu booming seni sketsa ini? Kalau seni sketsa ini kayaknya masih kurang Ibu. Masih kurang ya? Tapi menurut KYP peluang untuk berkembang bisa? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kalau KYP gurunya saya mau dong. Oh ya, ini menjadi pertanyaan nih KYP, karena tadi kan ternyata KYP juga waktu kecil gambar gunung juga sama kayak saya ya. Tapi bedanya kemudian KYP menekuni itu dan menghasilkan ini. Berarti saya bisa tidak ya kira-kira? Bisa, kalau Bisa. memang kita ada niat pasti bisa. Pasti bisa ya. Ini belajarnya apa sih memang yang harus kita kuasai pertama untuk bisa membuat sketsa? Kalau dari pengalaman KYP? Kalau untuk dari saya itu yang pertama paling kita belajar untuk di arsiran saja Ibu. Oh, arsiran Iya. dulu. Kalau memang kita sudah kuasai arsiran dulu, setelah itu baru kita belajar untuk proporsi. Oh, mengatur dia punya supaya kiri kanan atas bawahnya itu pas gitu ya. Lalu apa lagi selain arsiran? Karena ini kan butuh imajinasi nih kan KYP. Dan imajinasi itu bisa dilatih kalau menurut KYP sendiri, atau dia talent saja, memang itu sudah talenta yang Tuhan beri itu? Kayaknya bisa. Bisa dilatih Bisa. ya? Berarti saya tidak pesimis. Saya pesimis nih sebenarnya karena saya tidak punya talent ini dalam hal-hal seperti ini. Nah, ini KYP gambar-gambar ini KYP melihat langsung orangnya atau melalui media apa nih? Ada yang Waktu melukis ini. ada yang melihat langsung, ada yang dikirim fotonya. Itu berbeda ya namanya Ibu. prosesnya. Iya. Kalau yang melihat langsung itu namanya Itu live kita. live sketsa. Oke. Jadi kayak sekarang nih misalnya saya duduk lalu KYP buat sketsa tentang ketika saya lagi duduk gini, itu namanya live sketsa. Iya, Bu. Kalau satunya lagi apa? Selain live sketsa tadi, kalau lewat media foto itu Apa itu? non live ya. Non live sketsa. Lebih mudah mana? Lebih sulit deh, jangan lebih mudah deh, lebih sulit mana? Lebih sulit di live Ibu. Live sketsa. Iya, Bu. Kenapa? Apa kesulitannya? Walaupun orang yang sama nih. Iya. Tapi dia live dan dia melalui foto nih. Ternyata live lebih sulit. Lebih sulit. Nah, itu apa-apa? Pendapat Karena dari KYP. di saat kita mau gambar kan belum tentu orang yang kita gambar itu duduk diam tuh Ibu. Oh. Iya. Jadi dia bergerak itu Dia berpengaruh. bergerak itu berpengaruh. Tapi bagaimana cara kita untuk gambar untuk bisa samakan dengan dia muka? Oh, oke. Jadi harus sama ya dengan Iya, Bu. mukanya.
Kalau diminta kayak misalnya saya, Kak Yope boleh sketsa saya jadi lebih cantik, itu bisa tidak? Bisa itu. Bisa ya? Oh itu bisa ya? Iya. Oh oke. Saya jadi berminat ya ini. Bisa membuat wajah saya lebih tirus? Bisa Bisa. juga? Oh bisa ya, oke. Sebenarnya saya pernah punya pengalaman sebelumnya Kak Yope. Orang mengsketsa wajah saya, waktu itu saya di Malang, tapi sejujurnya saya kurang puas karena tidak mirip begitu dengan wajah saya begitu. Dan ternyata kita lebih puas kalau hasil sketsa itu mirip sekali dengan wajah kita, walaupun tidak seberapa cantik, tapi kalau mirip tuh kita senang gitu. Nah, kalau Kak Yope paling susah menggambar sketsa apa? Yang pernah kayak dari perjalanan Kak Yope membuat sketsa, pernah mengalami kendala paling sulit membuat sebuah sketsa apa? Itu di sketsa ini, sketsa titik Ibu. Itu gambarnya pakai titik Ibu. Oh jadi sketsa itu ada berapa jenis? Ada berapa? Sketsa itu ada sketsa halus, sketsa kasar, sketsa garis, sketsa satu garis, Sketsa halus, Sketsa sketsa kasar, kasar, sketsa garis, sketsa satu garis, sketsa satu garis, sketsa titik. sketsa titik. Iya. Oh itu berbedanya bagaimana? Kalau yang halus dulu deh, kita pengen tahu nih. Kalau yang halus Ada contohnya seperti ini Bu. Oh ini contoh dari sketsa, Sketsa halus ya, ini ya, ini contoh dari sketsa halus ya. Iya Ibu. Apa yang membuat ini disebut sketsa halus? Karena di arsiran itu kan halus Ibu. Oh, Iya. oh dilihat dari Iya. arsirannya Iya, ini, arsirannya halus. Halus. Oke, berikutnya. Kalau yang ini titik Ibu. Oh ya, Ini ini sketsa titik. titik ya. Ini orangnya memang lagi begini posenya. Jangan kaget ya, ini Kak Yope membuat sesuai pose orangnya. Memang orangnya lagi berpose begini. Ini sketsa titik. Kalau dengan sketsa halus tingkat kesukarannya lebih sukar yang halus atau titik? Yang titik Ibu. Oh, yang titik justru lebih Yang titik itu saya gambar 2 hari 2 malam itu. 2 hari 2 2 malam. hari 2 malam. Ukuran kecil seperti itu. Tidur atau tidak? Sempat tidur? Sempat tidur. Sempat tidur ya. Nah kalau Kak Yope sudah tidur, lalu bangun, imajinasinya kembali lagi atau ini hilang? Kembali lagi. Kembali lagi. Wah ya memang profesional ini nih ya, keren-keren. Apalagi nih sketsa apa lagi? Sketsa halus, titik. Ada lagi mungkin yang Kak Yope bawa? Ini sketsa kasar. Oh ini yang namanya sketsa kasar. Kasar. Jadi arsiran itu Ibu. Ini namanya sketsa kasar, tapi di mata saya kelihatannya halus. Ya, ini sketsanya dinamakan sketsa kasar. Kenapa sketsa kasar? Karena dia punya arsirannya kasar Ibu. oh oke, Iya. karena arsirannya kasar ya. Mungkin kalau pemirsa lihat sekilas tidak berbeda jauh ya dengan sketsa halus ya di wajah di mata kita orang awam ya, kurang paham sketsa ya. Tapi ternyata ini dua hal yang berbeda dengan tingkat kesukaran yang Yang berbeda. berbeda juga. Yang mana yang lebih susah? Kalau untuk sketsa halus dan sketsa kasar, sketsa halus lebih Sketsa halus iya, lebih sulit. Ibu. lebih sulit. Oke. Saya penasaran dengan sketsa garis tadi ya. Tadi Kak Yono bilang ada sketsa garis juga ya. Adakah yang Yang bawah ini. Nah, itu bagaimana prosesnya kalau sketsa garis? Berarti garis-garis saja atau Garis-garis ya. Ibu. oh jadi hanya digaris Iya, saja menggunakan penggaris? Tidak Ibu. Freehand. Wah. Ini lagi nih yang berbeda. Saya tuh biasanya pakai penggaris saja belum lurus loh. Apalagi tangan freehand ya, tadi Kak Yope bilang freehand. Dan ini Kak Yope freehand membuat garis. Garis ya. Itu ada latihannya? Kalau untuk itu ada Ibu. Oh ada latihannya? Ya, kemarin saya di Kupang 1 tahun itu saya belajar itu Ibu. Oh sempat di Kupang 1 tahun untuk Belajar khusus gambar. itu, belajar Iya. gambar itu. Iya. Itu tahun berapa boleh tahu? Itu 2018. Wow, berarti seniat itu ya Kak Yope di bidang ini ya, sampai belajar khusus di sana. Di sana itu sekolah bidang sketsa atau ada kayak Tidak, khusus di sana saja? sudah ada senior Ibu. Oh, sudah ada senior. Kenal dengan senior, jadi sudah senior ajak untuk ke sana belajar gambar di sana. Oh, oke. Di sana diajarkan cara membuat sketsa-sketsa itu Iya, ya. Bu. Oke, jadi itu bukan sekolah yang kemudian dapat sertifikat. Tidak. Oh, tidak ya. Tapi ya kita bisa sebut itu otodidak juga ya, masuk dalam otodidak juga ya. Apa yang memanggil Kak Yono ke Kupang? Boleh tahu? Ya kan jauh nih ke Kupang. Demi sketsa loh ini tidak semua orang mungkin bisa
apa ya, seniat Kak Yono, tapi apa yang membuat Kak Yono bisa ke Kupang sama mau belajar nih? Apa tuh? Nah, yang pertamanya memang ke sana untuk pasiar saya. Sampai di sana sudah kenal dengan senior-senior di sana, jadi sudah biar saya belajar di sini dulu. Oh, oke. Dan pulang dari sana bisa menghasilkan sketsa-sketsa ini. Nah, kemudian punya ide untuk berjualan tadi kan yang mulai dari adanya permintaan. Itu sudah berapa lama? Sudah mulai dari tahun 2020 Ibu. Mulai dari situ sudah banyak yang minat tuh Ibu. Oke. Sudah banyak yang menggunakan jasa Kak Yono untuk membuat sketsa. Berarti uangnya sudah banyak nih. Ini pendapatannya sejauh ini dari sketsa sudah bisa digunakan untuk apa saja? Mungkin saya tidak etis ya tanya nominal, tapi saya mau tahu sejauh ini sudah bisa ngapain saja dari hasil membuat sketsa itu? Kalau dari hasil membuat sketsa itu bisa bayar uang kuliah, bisa ini beli peralatan dekorasi. Oh, Kak Yono, Kak Yopi juga punya ini peralatan dekorasi untuk Untuk dekor pernikahan. Oh begitu. Kayaknya kita harus bicara khusus ini ya di luar ini nanti ya. Ya oke. Jadi menjadi modal untuk KYP ya itu. Modal kuliah juga modal membuat usaha lainnya. Itu suatu hal yang KYP cerdik loh. Karena saya tahu nih saya punya hobi, lalu saya menggunakan hobi ini untuk mendapatkan uang. Nah ini pemuda yang kreatif ini, mengalihkan hobinya pada hal yang positif. Dan selama KYP berkuliah di arsitektur, ini nyambung tidak sih sama sketsa-sketsanya? Kan nyambung ya? Karena di saat kita membuat sketsa juga, pasti yang pertama tuh kita harus ukur dulu media toh. Jadi di situ kita menggunakan skala. Nah, Dan ketika kuliah itu diajarkan terkait oleh siapa boleh tahu dosennya? Oleh dosen arsitektur di Unipa ya. Salah satunya Pak Leksi. Pak Leksi itu dosen favorit ya? Iya. Ini Pak Leksi kalau lagi nonton nih, mahasiswanya mengatakan Pak Leksi adalah dosen favorit nih ya. Mudah-mudahan Pak Leksi bisa terus mendampingi KYP nih. Mau mengucapkan apa untuk Pak Leksi? Untuk Pak Leksi, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, baik. Jadi tadi ternyata pilihan untuk melanjutkan kuliah di arsitektur itu membawa manfaat untuk hobi dari KYP ya? Iya, oke. Jadi bisa menambah ilmu untuk KYP semakin mengembangkan hobinya, bakatnya itu ya. Oke, baik. Nah, selain bisa membantu, berarti ini uang kuliah full dari hasil sketsa? Iya, dari hasil sketsa, dari orang tua juga. Dari orang tua juga. Pernah memberi untuk orang tua dari hasil sketsa? Pernah. Pernah, wow luar biasa. KYP boleh selamat dulu. Ini keren loh ini. Saya harus mengucapkan selamat ini karena saya pribadi merasa belum sampai di titik itu, tapi saya melihat niatnya KYP untuk menekuni hobi dan kemudian menghasilkan sesuatu itu sangat menginspirasi buat saya sendiri. Oke, tadi KYP sudah bicara tentang sketsa, bagaimana proses membuat sebuah sketsa. Nah, selain hasilnya kita mungkin pengen tahu juga, pasti ada yang membantu KYP dong buat sketsa, alatnya maksudnya. Ya kan tidak mungkin KYP freehand tanpa pensil, tanpa apa kan, langsung sling kan tidak mungkin gitu. Nah ini KYP bawa hari ini? Bawa ini banyak sekali ya. Apa saja ini? Tidak masalah. Oh beberapa itu maksudnya bagaimana? Pensilnya? Ada berapa banyak pensil yang KYP gunakan memang? Kalau untuk pensil itu ada banyak. Ada ukuran yang berbeda-beda Ibu. Oh iya Ibu. Jadi coba saya bisa lihat mungkin. Kalau yang sekarang saya bawa cuma 3 saya Ibu. Saya kayak kuliah lagi ya ini nih. Oh ini pensil yang berbeda-beda ini? Bukan pensil 2B? Bukan. Tidak sama ini? Tidak sama. Oh jadi itu berbeda lagi? 2B yang ini Bu. Oh ini pensil 2B. Iya. Ada berapa tipe pensil memang di dunia ini? Kan saya taunya cuma 2B. Ada yang biasa Kak Yono pakai untuk membuat kalau yang selama yang sering pakai cuma beberapa pensil saja. Iya. Oke. Ini ada, saya lihat di sini 6B, 8B, 2B, dan ini punya hasil yang akan berbeda.
Iya, iya. Oh, oke. Mungkin Kak Yono bisa jelaskan sedikit kapan Kak Yono pakai 6B, kapan pakai 8B, 2B. Kalau untuk apa arsiran pertama tuh biasanya pakai pensil HB. Soalnya dia ini kan halus, Ibu. Iya. Jadi di saat kita coret itu dia tidak langsung terang gitu. Oh, oke. Iya. Kak Yono bawa kertas tidak sekarang? Bawa, Ibu. Boleh tidak kita langsung praktek sedikit? Boleh tidak? Boleh. Apa deh yang ada di pikiran Kak Yono, terserah, pengen lihat karena ini sebuah ilmu kalau untuk saya dan pasti untuk pemirsa sekalian, ini sebuah ilmu yang menarik ya. Ternyata pensil itu tidak hanya 2B yang kita pakai ketika ujian nasional. Untuk seniman sketsa, sebuah pensil itu akan menghasilkan makna yang berbeda. Oke, makanya kita mau lihat langsung nih. Kak Yono mungkin bisa sambil jelasin. Pertamanya mau pakai pensil yang mana dulu? Kalau yang pertama tuh pakai pensil HB, Ibu. Pensil HB itu yang ini, itu yang halus ini. itu akan menghasilkan hasil yang berbeda ya. Iya, Bu. Pakai garis-garis ya. Garis-garis saja tidak. Kayak yang garis-garis nih bagus. Kalau kami nih ya, coba saja buat. Oke, kita mau lihat nih nanti. Oh, biar saya. Dicontoh sedikit saja. Dari gerakan tangannya saja, kalau mungkin pemirsa tidak terlalu kelihatan ya, tapi kalau di depan saya ini bisa berbeda sekali gerakan tangan KYOP dan gerakan tangan saya kalau pegang pensil ya. Oh, oke. Itu mata ya KYOP ya? Oke. Saya kalau gambar mata harus ada bulatan, setengah lingkaran dikasih bulat. Wow. Segini saja sudah bisa menghasilkan sesuatu. Itu matanya siapa, boleh tahu? Mata siapa nih yang ada dalam imajinasi KYOP? Atau acak saja nih matanya? Acak saja. Acak saja ya. Acak saja hasilnya begini. Kalau Ini kan itu kalau pakai pensil HB, Bu. Kalau pakai pensil HB. Terus kalau pensil yang lain biasanya habis pakai kan cuma berapa saja. Kalau dari HB ke 2B. Oke, dari HB sampai ke 2. Oh iya, kelihatan ya bedanya. Iya, oke. Lebih ini ya, lebih gelap ya, memberikan efek lebih gelap ya. Oke. Mungkin saya boleh perlihatkan. Oh, ini sambil di ini ya. Oke, bisa deh. Wah, ini jadinya membuat warnanya lebih keluar ya. Ya, jiwa dari gambar wajah jiwa. Baru duduk belum beberapa saat sudah bisa omong jiwa ya saya. Ketularan nih kayaknya dari KYOP nih. Iya, oke. Itu pensil apa tadi yang KYOP pakai? Ini 2B. 2B. Ini dalam keadaan relax, moodnya enak. Ya, ini kalau moodnya tidak enak pun tetap harus enak ya. Nah, berikutnya itu ini 6B. 6B. Oke. Oh, harus diruncing dulu ya? Biar lebih tajam lagi ya? Lebih terang. Oh, supaya lebih terang. Iya. Oh, oke. Oke, coba itu mau digambar di bagian mana? Itu mau kasih terang di biji matanya. Lebih gelap lagi ya. Iya. Totalnya berapa pensil kalau boleh tahu? Yang biasa KYOP gunakan? Atau tergantung kebutuhan? Iya, tergantung kebutuhan. Oh, tergantung kebutuhan ya. Iya. Ini gambar live nih namanya atau tidak? Ini yang disebut live sketsa nih. Saya sih berharap itu mata saya ya, tapi kok kayaknya kayaknya tidak. Kayaknya lain nih. Aduh, berarti mata saya tidak seindah itu. Ya, biarlah tidak apa-apa. Nanti saja di balik layar baru kita ini ya diskusi ya. Oh, oke. Jadi pemirsa sudah bisa kelihatan ya, mudah-mudahan perbedaan dari pensil yang digunakan oleh KYOP di sini. Jadi kelihatan bahwa ini baru 3 pensil saja ya. Iya, ini kalau lengkap mungkin akan lebih luar biasa lagi ya. Oke. Nah, saya jadi penasaran nih KYOP. Ini ada ceritakah di balik gambar ini? Ada pesankah yang KYOP mau bawa setiap kali KYOP buat sketsa? Atau hanya
Oke, saya lihat nih, saya langsung buat Iya, nih. iya. Oh, oke. Pernah diminta membuat sebuah sketsa yang menceritakan kayak, tolong dong buat sketsa, saya tidak kasih fotonya, tapi bisakah buat sketsa wanita menangis begitu misalnya? Belum. Belum pernah Belum. ya. Dan mudah-mudahan suatu saat bisa berkesempatan ya Iya, iya. itu ya. Goal terbesar KYP apa sih? Suatu saat nanti pengen apa nih? Kan ini sudah go provinsi nih kemarin di sudah ya kan kita sebutnya go provinsi nih. Mudah-mudahan habis ini go nasional, lebih luar biasa lagi mungkin bisa go internasional ya, kita aminkan bersama. Iya, Tapi kalau KYP sendiri, goal paling besar KYP kayak oke, saya buat ini suatu saat saya pengen ini. Pokoknya pengen jadi orang seniman. Pengen jadi Iya. seniman saja. Ini memang anak-anak seni itu biasanya bahasanya begitu ya. Iya. Mereka berbicara dalam diam biasanya. Oke. Baik, KYP masih banyak pertanyaan sih yang saya pengen gali dari KYP, terutama tentang sketsa, dan saya tertarik sekali tadi KYP cerita bagaimana sketsa ini bisa membantu KYP ya. Dan ternyata KYP sudah punya usaha dekor. Iya. Itu sudah berjalan berapa lama? Sudah berjalan 2 tahun Ibu. 2 tahun usaha dekornya. Iya. Dan sudah sering Sudah sering dipakai Ibu. sudah sering dipakai juga. Wah, ini saya pebisnis nih berarti di depan saya ini juga ya. Ini entrepreneur ini ya, betul. Bisa saya sebut sebagai bisnismen? Berbisnis lewat sketsa juga lewat dekor. Dekor hasil sketsa. Sketsa. Wah, luar biasa. Kemarin waktu di Kupang katanya banyak yang request ya. Waktu lagi ikut LL Dikti 15 itu banyak yang datang dan minta digambar. Minta digambar. Waktu itu untuk saya dapat berapa? 4 gambar Ibu. 4 gambar. gambar. Total rupiahnya berapa boleh tahu? Rupiah 4 gambar itu 400 ya, 400-an ribu ya? Iya. Itu free untuk KYP saja? Iya. Dari menggambar? Itu yang gambar satu malam itu atau ya gambar langsung saat itu juga? 3 hari. 3 hari itu? Oh, selama 3 hari Iya, itu? Ibu. 3 hari 400.000 kalau saya hitung itu dikali sebulan, biasa ya, perempuan itu sangat ini ya, otaknya sangat ini sekali ya dengan uang ya. BTW ngomong perempuan, jomblo atau? Tidak apa-apa kalau jomblo, biar ini kami gunakan media ini untuk promosi nih. Ini nona-nona kalau lihat lukisan seindah ini pasti terpesona ini ya. Oke. Kemarin ya KYP sendiri yang memberikan lukisannya ke Pak Prof, Kepala LL Dikti 15. Tidak. Oh ya, tapi KYP ada di Ada di. Bagaimana perasaan KYP? Bangga sekali. Ya? Iya. Bangga sekali ya. Iya. Waktu tahu itu tuh bangga sekali ya. Menangis kah? Sampai terseduh-seduh? Ya, pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan itu sebelumnya bahwa KYP akan melukis beliau nih? Tidak, kalau untuk pertama tidak sampai di sana dulu baru sudah dari Peleksi bilang ya kita gambar ini, jadi sudah sampai di sana baru kami gambar di sana. Oke. Iya. Dari sekian banyak gambar yang KYP hasilkan ketika mengikuti LL Dikti 15 Fair, itu yang paling berkesan gambar yang mana? Gambar ini Pak Kepala LL Iya, Dikti itu. Pak Itu yang Kepala paling, LL Dikti iya, itu. iya. Karena saya lihat gambarnya itu nyata sekali ya itu. Iya, iya. Itu berwarna ya waktu Iya, itu. Ibu. Oh, berarti itu pakai cat Ibu. oh itu pakai cat. Iya, Hari ini bawa? bawa Ibu Oh, ini. oke saya. Waktu itu boleh dan memang ditunjukkan. kebetulan waktu itu saya pakai cat ini saja. Ibu. Oh, oke. Ini cat. Oh. Ada prosesnya mungkin Kak Yono bisa cerita kalau mau cat. Kalau pakai pensil kan kita bisa langsung lewat Iya, iya. pensil tuh di medianya. Kalau pakai cat beda lagi prosesnya. Beda lagi. Itu diapakan dulu, mungkin bisa cerita sedikit. Catnya dituang langsung kah Tidak, atau? itu harus dengan ini bantuan dengan air lagi. Ya. Setelah itu baru kita dan kuas baru gambar-gambar sudah. Oh, jadi tapi takaran airnya acak saja. Acak saja. Itu kan tergantung di media. Kalau memang medianya kertas berarti kita harus kurangi airnya. Oh, berbeda ya. Iya. Kalau medianya Kalau medianya kanvas kanvas itu akan
gambar saja, tergantung dari kita saja. Oh, oke. Karena kebanyakan kalau memang banyak air juga nanti hasil warnanya tidak sesuai. Oh, kalau Hasil warnanya beda. kalau Iya. terlalu banyak airnya. Iya. Kak Yopi pernah gagal kah ketika membuat sebuah sketsa atau pasti langsung auto jadi nih? Pernah gagal? Kalau memang dulu-dulu pernah. Dulu pernah. Kalau sekarang? Sekarang ya pelan-pelan sudah Lancar? lancar. Tidak pernah gagal? Iya, Ibu. Berarti dulu tuh mengalami yang namanya proses jatuh bangun ya Iya, dulunya? Ibu. Sebelum akhirnya sekarang menjadi mahir? Oh berarti saya ini rasa kepercayaan diri saya bangkit ini. Berarti saya bisa lah ya. Bisa. Bisa ya. Walaupun saya tuh benar-benar tidak bisa menggambar loh Kak Yopi. Saya benar-benar ya kalau saya disuruh gambar manusia itu ya lingkaran satu, kasih garis, kaki, tangan gitu kan. Itu kalau saya. Tapi saya bisa belajar untuk menjadi Bisa. Bisa ya. Itu tergantung dari kita saja. Kalau memang kita punya niat di situ untuk belajar gambar pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Dan ada ilmu yang sangat susah selama Kak Yopi belajar membuat sketsa? Yang paling ilmu-ilmu apa ya? Misalnya contohnya kalau kayak di saya nih di kimia nih biasanya rumus-rumus tuh paling susah tuh. Nah kalau di seni sketsa sendiri apa nih bidang ilmu yang aduh ini tantangan besar sekali untuk semua orang yang membuat sketsa? Kalau itu untuk di sketsa itu di saat kita ukur proporsi wajahnya Ibu. Proporsi Iya, wajah iya. ya? Itu maksudnya bagaimana itu? Mengukur Mengukur dia punya jarak mata, jarak hidung supaya sesuai dengan mukanya. dan itu Kak Yopi mengukur pakai penggaris atau diimajinasikan saja? Pakai skala. Oh pakai skala? Pakai skala juga. Berarti harus membuat skala Iya, dulu? Jadi di situ kita membuat grid. Oh Iya. ada namanya grid. Dari grid, setelah itu baru kita mulai gambar sudah. Kalau tanpa grid, hancur ya? Oh jadi harus membuat skala dulu, Iya, iya. fungsinya supaya dia Lebih mudah di saat kita menggambarnya. lebih mudah di saat Iya. kita menggambar. Oke. Itu skalanya ada medianya, buku atau Kak Yopi buat saja? Seperti di kertas begini kita langsung bisa buat skalanya? Iya, tergantung dari medianya. Medianya ukurannya berapa. Jadi kita bagi dengan ini gambarnya. Oh oke Iya. oke. Ya berarti ini apa ya? Kak Yopi sudah melewati proses yang panjang ya dalam membuat sketsa ini. Berarti hitungannya sudah berapa tahun nih? Mulai dari pertama belajar sketsa hingga sekarang? Sudah berapa? Sudah lama sekali ini. Sudah lama ya? Iya, Ibu. Oke, dan sampai di posisi ini perasaan Kak Yopi mungkin kalau bisa digambarkan dengan satu kata? Sedih? Tidak sedih? Tidak. Senang? Iya. Dan bangga tentunya ya. Iya, apalagi orang tua saya tadi melihat wajah ayahanda tersenyum itu saya yakin dia senyumnya dengan bangga itu. Iya, oke. Baik Kak Yopi, sebelum menutup bincang-bincang kita hari ini, saya mungkin pengen Kak Yopi memberikan pesan kepada penonton Smart People yang lagi nonton hari ini ya. Hari ini kita berbicara melalui sketsa. Apa yang ingin Kak Yopi sampaikan kepada teman-teman Kak Yopi nih, anak-anak muda nih ya, kita nih kan, bukan hanya Kak Yopi sendiri nih, maksudnya di kalangan kita nih, bagaimana caranya bisa berprestasi seperti Kak Yopi melalui hobi dan bakatnya. Silakan. Oke, jadi untuk teman-teman semua di luar sana yang muda, masih muda. Yang muda ya? Yang tua tidak ya? Oke, boleh. Teruslah berkarya, kejarlah impian kita masing-masing, dan percaya pasti kemudian hari kita akan sukses. Oke, luar biasa. Sudah jadi gambar matanya? Sudah. Oke, saya mau tunjukkan dulu ya. Ini dalam waktu kurang dari 5 menit. Benar ya? Ini dalam waktu kurang dari 5 menit ya. Mudah-mudahan ini bisa kelihatan. Kurang dari 5 menit saja sudah segini. Ini kalau ditambah lagi durasinya kita bicara 1 malam kan Kak Yopi satu sketsa 1 malam toh. Kalau kita bicara 1 malam lagi bisa nih jadi nih satu gambar utuh nih. Nanti ya, oke. Baik, Smart People, mungkin itu saja dulu hal-hal indah yang ingin kami share hari ini di edisi
podcast Nusanipa berbicara melalui sketsa. Kita sudah belajar banyak dari narasumber kita yang muda dan kreatif, Kak Yono, mahasiswa Universitas Nusanipa. Tentunya masih banyak hal kreatif dan hal-hal menarik lainnya yang akan kami bagikan kepada teman-teman di edisi-edisi berikutnya. Kak Yono, mungkin kita bisa sama-sama menyuarakan tagline podcast Nusanipa, boleh ya? Boleh. Jadi Nusanipa Podcast itu kita punya tagline, kita dengar kayak Kita gini, dengar. gerakannya atau ada gerakannya? Ya. Kita Kita dengar, dengar, kita bicara, bicara, kita paham. Nah, Oke. Oke, baik. Bisa bersama-sama ya? Bisa, Ibu. Oke, podcast Nusanipa, kita Kita dengar, dengar, kita kita bicara, bicara, kita kita paham. paham. Saya Ensri, pamit undur diri. Saya Jope, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Dadah. Mari kembangkan ilmu dan teknologi kita, Nusanipa.